Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiusnia NIM 1813304x303 dari kelas 4 PGSD A2. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan model pengelolaan kelas. Nah, proses pembelajar merupakan kegiatan yang bukan hanya saja sebatas memberikan pengetahuan, namun guru juga harus bisa membangun relasi dan menciptakan proses pembelajaran. Nah, kenapa demikian? Karena siswa agar merasa tidak bosan dan termotivasi dalam belajar, sehingga diperlukan adanya model pengelolaan kelas. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian model pengelolaan kelas serta model pengelolaan kelas sendiri dan penerapannya. Kita memasuki yang pertama, yaitu pengertian model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas sendiri merupakan suatu pola yang digunakan oleh seorang guru sebagai pedoman agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada model pengelolaan kelas dan penerapannya. Adapun formasi posisi tempat duduk ada 11 macam. Yang pertama ada tradisional atau yang kita kenal dengan konvensional, kedua ada formasi auditorium, yang ketiga ada formasi chevron, yang keempat ada formasi bentuk U, kemudian ada formasi meja pertemuan, dan selanjutnya ada formasi konferensi, dan yang ketujuh ada formasi pengelompokan terpisah atau kita kenal dengan breakout grouping. Nah, selanjutnya ada formasi tempat kerja, dan selanjutnya ada formasi kelompok untuk kelompok, dan formasi lingkaran, serta formasi periferal. Yang pertama, kita akan membahas tentang formasi tradisional. Nah, formasi tradisional itu seperti yang dilakukan di Indonesia. Tempat duduk peserta didik disusun berjajar ke belakang. Nah, ini sangat cocok digunakan saat metode pembelajaran ceramah serta penugasan individu. Nah, biasanya formasi tradisional ini setiap meja terdiri dari 2 anak. Nah, mereka dapat bekerja sama atau saling membantu jika ada yang kesulitan. Yang kedua ada formasi auditorium. Nah, formasi auditorium ini bangku peserta didik berderet ke samping ya. Kalau formasi tradisional ke belakang, kalau auditorium itu ke samping. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik lebih dekat dengan guru dan guru dapat dengan mudah mengawasi peserta didik. Selain itu, peserta didik juga dapat memperhatikan guru jika saat formasi tradisional peserta didik yang belakang tidak terfokus, maka di auditorium peserta didik lebih dapat terfokus dengan guru. Dan penerapan formasi auditorium ini cocok untuk metode ceramah dan tanya jawab. Dan yang ketiga ada formasi chevron. Nah, formasi chevron ini bentuknya seperti V. Jadi, jarak antara guru dan peserta didik itu dapat terkurangi sehingga terjadi interaksi yang sangat intens antara guru dan peserta didik. Nah, formasi chevron ini biasa digunakan ketika jumlah siswa melebihi jumlah normal. Nah, penerapan yang cocok untuk formasi chevron itu adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Nah, formasi selanjutnya ada formasi bentuk U. Nah, formasi ini posisi meja peserta didik berbentuk U mengitari kelas ya, dan guru itu terdapat di ujung kelas atau di tengah ujung kelas. Nah, ini bertujuan agar guru dan peserta didik dapat saling bertatapan secara langsung dan interaksi mereka akan berjalan lebih intens tentunya. Nah, penerapan formasi ini yang tepat dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, curah pendapat, tanya jawab, karena formasi ini sangat fleksibel. Nah, yang selanjutnya ada formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan ini seperti yang dilakukan ketika seminar-seminar, dan penerapan yang cocok memakai formasi ini pada saat metode diskusi kelompok dan debat.
Nah, formasi selanjutnya adalah formasi konferensi. Nah, formasi ini tuh meja disusun membentuk persegi panjang dan guru berada di posisi tengah ataupun ujung. Nah, penerapan yang cocok menggunakan metode curah pendapat, debat, atau diskusi karena di sini siswa saling berhadapan dan interaksi akan berjalan lebih intens. Dan selanjutnya ada formasi pengelompokan terpisah atau kita kenal dengan breakout grouping. Nah, pengelompokan terpisah ini itu formasinya terdapat dua kelompok yang tersebar, ada kelompok besar dan kelompok kecil. Misal kelompok kecil diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan yang lebih sehingga salah satu dari mereka diberikan tanggung jawab untuk memimpin kelompoknya. Sementara kelompok yang besar merupakan kelompok yang diperuntukkan untuk peserta didik yang masih memerlukan bimbingan dari guru. Nah, formasi ini sangat cocok untuk metode diskusi dan peer teaching, yaitu mengajar sesama teman. Yang selanjutnya ada formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja sendiri, siswa duduk di satu tempat duduk, tidak berhadapan tapi ada jarak antar siswa. Nah, biasanya formasi tempat kerja ini diterapkan di laboratorium. Nah, formasi tempat duduk ini sangat cocok diterapkan pada saat penugasan secara individu, misal melakukan ulangan atau ujian atau remedi atau praktik komputer dan sebagainya. Selanjutnya ada formasi kelompok untuk kelompok. Nah, formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja sehingga mereka duduk saling berhadapan. Nah, penerapan metode yang cocok untuk formasi ini adalah diskusi dan debat. Selanjutnya ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran itu formasi tempat duduk peserta didik yang disusun secara melingkar dan tidak menggunakan meja dan kursi. Jadi peserta didik duduk secara melingkar dan di salah satu sisi ada guru. Nah, di sini memudahkan guru untuk mengawasi peserta didik dan interaksi antara guru dan peserta didik akan berjalan lebih intens. Penerapan yang cocok menggunakan formasi ini pada saat kuis, tanya jawab, ceramah, demonstrasi, role playing. Nah, formasi yang terakhir adalah formasi periperal. Pada formasi periperal, meja peserta didik ditempatkan di belakang peserta didik dan peserta didik menghadap ke guru. Tujuan dari formasi ini adalah agar guru dapat dengan mudah mengawasi pergerakan peserta didik. Dan ketika guru meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas, maka peserta didik berbalik ke belakang menghadap meja untuk mengerjakan tugas. Nah, penerapan metode yang cocok untuk formasi ini adalah metode penugasan, ceramah, dan demonstrasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.